kami dengar melalui pembacaan, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oras. Ya, terima kasih, tadi sudah dibacakan bagi kita teks Alkitabnya yang mengingatkan kita tentang bagaimana Pajongjong Persaoran nama Sihaholongan, ya, membangun persekutuan, mengasihi. Yang pertama memang timbul dulu pertanyaan siapakah orang lain ini? Kadang-kadang kita benci, kadang-kadang kita butuhkan, kadang-kadang kita rindu, tetapi kita sebagai manusia rupanya diciptakan Tuhan agak unik. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia mempunyai apa yang disebut dunia ini. Kita sudah harus mempunyai hubungan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa lain dengan makhluk lain. Makhluk lain lahir bisa berbuat apa-apa, sering menjadi masalah, yaitu hidup kita menjadi, saudara, dalam persoalan jemaat di Korintus, hubungan itu harus dipelihara dengan satu kata yang sangat sering kita dengar, yaitu hikmat. Jadi hikmat inilah yang membawa kita memahami arti hubungan itu dengan baik. Hikmat yang benar itu adalah sesungguhnya, kalau kita baca dalam Alkitab itu, dari mana datangnya hikmat? Dari Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan awal daripada hikmat itu. Saudara-saudara, tentu sekali terangi hati dan pikiran kita. Pada waktu itu di Korintus, orang mulai mengandalkan logika dan manusia itu di atas segala-galanya, harus masuk akal. Saudara-saudara, akal manusia itu tidak akan pernah sempurna tanpa kehadiran. Nah, oleh karena itu kita akan melihat di sini bagaimanakah kita melihat orang lain itu Tuhan di sisi kita. Dalam bentuk itulah kita memahami bahwa orang lain itu bisa mendorong kita untuk melakukan yang baik, tapi bisa mendorong kita melakukan yang tidak baik. Jadi kalau sering hidup kita SMK, susah, mengeluh, khawatir. Nah, karena kita melihat orang lain. Kacau lagi ya teh. Signalnya. Hilang lagi. Iya. Kalau begitu lebih bagus videonya dimatiin dia baru ngomong gitu. Biar terbantu. Nanti kalau sudah itu Ya, videonya dimatikan gitu. Iya. Jatuh, makan dong. Sayang sekali ya.
Atau kita bacakan dulu ini ya, Bang Nixon. Host siapa ya? Host yang share screen. Sambil nunggu kembalinya Mang Pendeta. Pak Ketua. Oh dia ya. Kalau nggak biar kita baca aja dulu. Ya, silakan. Saya tadi lagi coba hubungin pendeta. Kita baca ya, biar bisa menghemat nanti waktunya. Mang itu kita masuk ke diskusi aja nanti. Saya ulang dari atas. Manusia masa kini makin banyak menjadi SMK. Susah mengeluh, khawatir. Mereka bukan lagi hanya remaja, dia banyak menjadi SMK, susah mengeluh, pikirannya dipusatkan pada dunia yang fana ini. Nah, sini membicarakan tentang hikmat dalam bahasa Ibrani, Kokhma atau Yunani, Sophia, yang artinya bijaksana. Jadi, orang yang berhikmat itu bijak tentang hidup, pandai menyusun rencana untuk mengkehendaki. Setiap manusia merindukan untuk memiliki hikmat, sebab dengan hikmat itu dalam Alkitab disebutkan ada dua hikmat, hikmat dunia dan hikmat Allah. Geser. Paulus merasa penting membicarakan hikmat ini karena jemaat Korintus sedang diambang perpecahan. Di dalam jemaat telah terjadi pengelompokan. Kelompok biasanya ditandai dengan ciri-ciri misalnya, tetapi kelompok bisa juga timbul karena pandangan. Di dalam jemaat Korintus yang sedang bertumbuh dan sekaligus diambang perpecahan tersebut adalah karena perbedaan pandangan atau pemahaman. Paulus tidak mau merendahkan pemahaman, hikmat, pengetahuan orang-orang Korintus yang memang dikenal sebagai orang berhikmat. Hanya saja orang-orang yang berhikmat itu harus dituntun oleh hikmat yang tidak dituntun oleh Roh Allah atau kuasa Roh Kudus, maka dekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Paulus merasa penting membicarakan dia. Oh, ini tadi udah ya. Saya lanjut deh. Geser, membutuhkan kecerdasan sosial. Cerdas sosial adalah kemampuan untuk mengerti orang lain dan mampu memilih reaksi nonverbal atau verbal yang tepat di dalam situasi. Bahkan bisa belajar dari ejek atau omongan orang lain sekalipun ada ucapan-ucapan yang menyakitkan. Berkata, dan sekalipun dia anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Sehat dan putra bisa akrab seperti teman. Menantu dan mertua bisa bersahabat. Di tempat kerja ada teman, tetangga bisa menjadi teman jalan pagi. Kita perlu berteman, akan tetapi mustahil kita cocok berteman dengan sembarang orang. Hubungan baik hanya bisa lahir dan bertumbuh dari itikat baik. Itikat baik itu harus datang dari pendidikan dimensi kecocokan. Kita berteman karena merasa cocok dan senang berada bersama. Yang keempat, dimensi struktur. Kita mencari teman yang berjarak dekat, mudah dihubungi. Dimensi kelima, dimensi model. Kita berteman karena kita respek dan mengagumi kualitas kepribadiannya. Gereja lupa untuk memberitakan Injil yang sesungguhnya, yaitu Kristus yang mati dan bangkit. 1 Korintus 15
ayat 3-4. Walaupun terlihat sederhana dan tidak terlalu menarik bagi